dewasa secapek ini. Masya Allah, tepuk tangan dulu. Ya Allah, ini pas banget ya, kadang-kadang kita lelah, kita capek ya. Ini insya Allah akan ada ilmu nih dari guru-guru kita yang akhirnya kalimat capek jadi nikmat semuanya. Amin. Kita mau lihat dulu nih, di sini ada cuplikan ketika capek dengan kehidupan. Tapi ingat amal ibadah masih kurang. Kita lihat nyok. Tuh ya. Emang kalau udah di settingannya begitu, settingan baik jadi baik semuanya ya. Overthinking. Tahu Bu? Apaan? Naon? Ya, tadi aja wipi jadinya ya, gimana sih? Ya, Kasih tahu Bang, overthinking tuh. Over itu berlebihan. Berlebihan. Thinking itu apa? Mikirnya berlebihan. Contohnya, wah entar kalau misalnya sampai sana begini, wah sampai, padahal belum sampai. Nah, ini overthinking nih, gimana sih Ustadz untuk menyikapi overthinking? Karena overthinking ini bikin capek juga sebenarnya. Belum kita alamin, tapi kita udah capek. Kenapa? Karena kita berpikir yang berlebihan. Silakan. Nanti kalau kayak gini-gini, nanti kayak gini-gini. Padahal belum nyampe sono gitu. Siap. Jadi ntar ya, silakan. Terima kasih Bang Ali, tabi guru kami Ustaz Maulana saat para alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Overthinking. Yang pertama, segala yang over tidak baik. Kalau thinkingnya memang tugas kita untuk berpikir. Kenapa? Karena kalau kita tidak berpikir, apa bedanya manusia dengan haiwan yang diciptakan sama Allah, sama-sama makan, sama-sama tidur. Apa yang membedakan? Berpikir, subhanallah. Maka bagaimana pikiran ini agar selalu baik? Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi mengatakan, ana inda dhanni abdi bi, saya senantiasa sesuai dengan prasangka hambaku, kata Allah. Jadi kalau berpikir, berpikirlah yang baik-baik. Kenapa? Karena Allah itu sesuai dengan prasangka hambanya, subhanallah. Udah Ustaz, saya udah positive thinking, tapi kok gini-gini aja jalannya. Saya udah positive thinking, tapi ternyata tidak mulus jalannya. Apa yang harus dilakukan? Sambungan hadisnya, wa ana ma'ahu hina yadhkuruni, kata Allah, saya sesuai dengan prasangka hambaku, tapi saya akan senantiasa bersama dengan dia, si hamba ini, selama dia mengingat. Maka kalau sudah overthinking, kalau berpikir yang tidak, maka langsung kita rem dengan cara mengingat Allah. Misal, kalau saya ndak kerja nanti begini-begini, kalau saya kerja di sana nanti begini-begini efeknya, nggak ada. Kalau saya menikah nanti begini-begini, tapi langsung dipotong setelahnya. Tapi gampang lah, kan ada Allah. Allah menolong Nabi Ibrahim alaihissalam, Allah menolong Nabi Musa alaihissalam, Allah menolong Nabi Nuh alaihi salam, Allah menolong Nabi Isa alaihi salam, Allah menolong Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu dicari tuh, kenapa Allah menolong mereka? Oh, karena tawakal ala Allah. Orang overthinking tapi cari solusi setelahnya. Jangan overthinking tapi tidak cari solusi. Maka subhanallah, sahabat Nabi pun diuji dengan banyak ujiannya, tapi mereka tetap berpikir positif. Kenapa? Karena senantiasa mendekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi berpikir itu biasa. Kita kan memang manusia yang berpikir. Itu ada ini gak sih gangguan setan juga kalau overthinking itu? Makanya setiap memulai sesuatu disunnahkan membaca al-basmalah, bismillah. Setiap dapat gangguan sedikit langsung a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Terima kasih Ustaz. Tepuk tangan dulu Ibu. Ya, jadi yang overthinking kalau mikirnya berlebihan, yang enggak langsung ta'awuz ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Baik, kita masuk ke dalam segmen tanya dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Iya, siapa yang mau nanya? Namanya siapa? Tadi kan, gimana sih kita muter-muter nih. Sini, jauh amat. Oh ya, nggak mau ngebelakangin, sopan banget, tepuk tangan dulu. Bener. Baik, namanya siapa? Tinggalnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Waro Hartini dari Majelis Taklim Darussalam, Cangkuang, Babakan, Cirebon. Cirebon, tepuk tangan dulu. Mau nanya sama siapa? Sama Pak
Muhammad Ustadz Asad. Muhammad Asad, iya. Iya. Ya, pertanyaannya. Pertanyaannya yang saya tanyakan yaitu kita cuma pengen tenang hidup, nggak mau ribet, nggak mau pusing ya. Yang saya tanyakan untuk Allah saya sendiri, Iya. bagaimana cara menghadapi dengan keadaan saya sendiri, mau seperti ya sekarang ini gitu, Iya. untuk supaya kita jangan sampai kita merasa beban, capek pikiran, ya, apalagi kita sudah ditinggalkan sama suami 21 tahun itu, ya bukan maksudnya, Oh, jadi udah ketahuan masalahnya. enggak. Masalahnya Suami. udah ketahuan. Pusingnya gara-gara Gara-gara itu. Pusingnya kayak gara-gara ditinggal. Enggak, kan suami kan ini Iya. sudah 21 tahun itu sakit gitu tuh, iya. Tuh jadi pusing untuk kita mencari beban anak kuliah, Masya ya Allah, mencari makan, ya untuk makan, untuk segalanya Iya, gitu. Iya. Tuh. Silakan, Ustadz, kita dengerin. kita Baik dengerin. Ibu, Disimak. yang lagi pusing ya, yang 21 tahun pusing. Nah, memang kan konsep hidup ya pasti ujian ya Bu ya. Ibu umur berapa sekarang? Maaf. Umur 63. Deketin 63 Mabit. tahun, 63 Masya tahun. Allah. Nah selama 63 tahun, banyak sekali kan ujian yang Ibu hadapi. Iya. Iya, Dan selesai nggak Ibu? Alhamdulillah. Begitu juga insya Allah ujian yang sekarang ini pun pasti akan selesai. Pasti tuh. Alhamdulillah. Harus Dan tadi yakin. kita sudah bahas bagaimana agar kita tenang dalam hidup, bagaimana kita menyikapi masalah itu sebagai sebuah sunatullah. Apa itu sunatullah? Ya ketetapan Allah yang pasti. Tapi kan Allah juga bilang, hidup itu nggak selamanya tentang kesedihan terus, betul nggak? Iya. Tapi nggak juga tentang kesenangan terus. Betul. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Jadi di setiap kesulitan ibu nih ya, yang karena pusing 21 tahun ini ya, itu pasti Allah kasih kebaikan, Allah kasih kemudahan, Allah kasih kebahagiaan. Yang mungkin ibu nggak merasakan itu, tapi ada gitu. Dan setiap manusia itu kan memang akan diuji oleh sesuatu yang paling dicintai. Aduh, Gitu. itu paling berat tuh ya. Ya, berarti ibu nih bucin banget sama suaminya Masya mungkin ini dulu, Allah. ya kan? Masya Allah. Nah, Iya. akhirnya Allah uji. Ada yang ujiannya anak, ada yang ujiannya istri, ujiannya suami. Dan bukan hanya kita, dari zaman dulu juga begitu. Para nabi dan orang-orang soleh, ada yang diuji oleh anak. Siapa itu? Nabi Ibrahim. Nabi Nuh, Nabi anaknya Nuh. murtad. Anaknya Ya, murtad, Nabi iya. Nabi Ibrahim betul, Ismailnya, Ismail. tapi itu ujiannya kebaikan. Ini Iya. ujiannya yang tidak baik. Buruk. Iya. Ada yang diuji oleh suami, Bu. Siapa dulu Bu yang diuji suami? Siti Siti Aisyah. Asia. Asia. Ya. Iya. Siapa nama Lakinya suaminya Bu? siapa lakinya? Laki siapa? Fir'aun. Fir'aun ya. Iya. Suami Ibu kayak Fir'aun? Enggak. Tidak. Soleh. Soleh. Masya Allah. Berarti Alhamdulillah. masih baik gitu. Nah, Alhamdulillah. jadi memang ujian itu adalah keniscayaan, mendapatkan ketenangan caranya tadi ingat sama Allah, ngaji, zikir gitu. Jadi kalau ibu lagi ingat sama suami ibu, lagi kangen, bacain doa ya kan untuk kebaikan suami ibu. Kemudian ibu punya anak kan tentu. Punya. Nah, anak-anak itu dididik dengan baik sehingga apa? Menjadi amal jariah ibu. Masya Ada Allah. 3 Amin. amal kan yang tidak akan terputus pahalanya nih. Amin. Yang pertama, Iya. sedekah jariah. Ibu Iya. bangun masjid ya kan, itu Amin. sedekah jariah. Yang kedua, Pondok. ilmu yang Ilmu. bermanfaat. Iya, Ibu benar. ngajarin anak, itu juga ada pahala. Yang ketiga nih yang paling penting, anak soleh yang mendoakan. Masya Allah. Ajarkan anak-anak ibu untuk doain ibu, insya Allah pahala itu akan terus ibu dapatkan bahkan nanti setelah ibu sudah meninggal dunia. Amin. Oke. Oke. Siap Ibu ya? Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. wabarakatuh. Tepuk tangan dulu. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih wabarakatuh. Ustaz. Terima kasih. Masya Allah. Dan ini dia yang kita tunggu-tunggu nih ya. Kita akan masuk ke dalam segmen Ustadz bercerita. Kita simak yuk. Kisah kali ini bercerita tentang kelelahan yang tampak tapi
yang dari kecil bekerja, jangankan upah yang diperoleh, penyiksaan. Tunggu pengakuannya. Ubay bin Khalaf berkata, sudah. Pasti dia mengaku. Ternyata tidak.